Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam kita baca surat Ar-Rahman. Saya langsung ingat riwayat tentang surat Ar-Rahman ini, yaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sahabat Nabi yang namanya Abdullah itu, kalau dihitung-hitung nama depannya Abdullah itu lebih dari 300 orang. Tapi di antara lebih dari 300 orang nama depannya Abdullah, ada sekitar 4-5 orang yang jadi bintangnya. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, periwayat hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair. Ini Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang cukup terkenal indah lantunan Al-Qur'annya. Abdullah bin Mas'ud, suatu hari dia bilang sama teman-temannya, saya mau baca Quran. Di mana kata teman-teman? Saya mau lantunkan Quran di sekitar Ka'bah. Kata teman-temannya, jangan. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy lagi galak-galaknya. Jangan, kata teman-temannya. Nanti ente digebukin. Apalagi ente lantunkan Quran siang-siang. Ini siang-siang. Orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, itu siang-siang dia bangun, Pak. Bangunnya siang. Orang kafir Quraisy itu hidupnya malam. Orang-orang kafir Quraisy malam hidup. Malam itu hidup mereka. Ada panggung, ada joget, ada lomba syair, ada musik-musik. Itu malam. Dekat pagi tidur. Bangun lagi kapan? Bangun lagi jam 12. Jadi mohon maaf, kalau kita masih ada yang gayanya kayak begitu, itu mirip-mirip orang kafir Quraisy zaman dulu. Malamnya dia tidak tidur, dengar musik, joget, dangdutan, terus dekat subuh tidur, bangunnya jam 12. Sama persis. Nah, kata teman-temannya Abdullah bin Mas'ud, jangan, ini siang ini, mereka udah pada bangun. Nah, saya mau datang, saya mau melantunkan surat Ar-Rahman. Dia datang lantunkan surat Ar-Rahman. Ketika dia lantunkan surat Ar-Rahman, jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy itu dengar ada sayup-sayup suara yang begitu indah dengan susunan kosakata yang begitu menarik. Karena orang-orang Arab zaman jahiliyah waktu itu kan peradaban mereka adalah peradaban syair, di mana satu kelompok itu bisa jadi mulia kalau mereka memiliki pujangga-pujangga hebat. Mereka dengar bagus nih susunannya, terus ada yang ngintip, lihat siapa itu. Abdullah ibnu Mas'ud. Terus keluar yang lain. Awalnya lagi tertegun mereka sama bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, jangan tertegun. Itu yang dia baca adalah Al-Quran yang mereka akui itu, yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kesal karena gengsi kan? Oh, itu yang dapat dari Muhammad SAW. Langsung datang gebukin dia, Pak. Lempar pakai batu. Dia masih baca, dilempar pakai batu, terus dia baca, nggak berhenti. Dipukul pakai kayu sampai berdarah dia, sampai dia tersungkur. Ketika dia tersungkur, teman-temannya tahu, lari, datang jemput dia, angkat dia, bawa, obati dia. Ketika sedang diobati, ada salah satu teman daripada Abdullah bin Mas'ud bilang, kan ente udah bilang tadi, jangan. Lihat nih hasilnya, babak belur, benjol sana, benjol sini. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Kalau kalian tanya lagi sama saya, kapok tidak? Nggak kapok. Bahkan saya pingin datang lagi ke tempat itu, duduk di tempat yang sama, saya pingin baca lagi. Kenapa? Dia cinta sama Quran. Dia memuliakan Quran. Dia ingin tunjukkan dia bersama Al-Quran. Dia gak takut sama siapapun.
Jadi jangan pernah khawatir orang yang hidup bersama Al-Quran. Tidak ada orang yang hidup bersama Al-Quran kecuali Allah pasti muliakan dia. Setidak-tidaknya Allah cukupkan kebutuhan hidup dia di dunia. Kira banyak guru-guru Quran sampai di desa-desa, di daerah-daerah. Cukup aja hidupnya itu, Allah cukupkan. Ketika lagi nggak ada, tahu-tahu ada aja Allah kirim orang bantu dia. Kalau dia bersama, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ulama pernah pesan sama kita begini: jika engkau ingin berkomunikasi dengan Allah, maka tegakkanlah sholat. Dan jika engkau ingin Allah yang berkomunikasi denganmu, baca Quran. Baca Quran itu surat cinta dari Allah buat kita, yang isinya gak ada gombalnya. Ya ada gombalnya, isinya benar semua. Di dalamnya ada al-wa'd, ada al-wa'id, ada janji-janji indah Allah, ada ancaman-ancaman yang menyeramkan dari Allah. Kalau ada teman kita mengatakan saya ingin dekat dengan surga, suruh dia baca firman Allah al-wa'd, janji-janji indah Allah. Nanti dia akan rindu akan surga. Saya ingin jadi orang yang menjauhi maksiat, suruh dia banyak baca firman Allah yang berkaitan dengan al-wa'id, ancaman-ancaman Allah. Sering dia baca, dia akan takut untuk melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Maka Al-Quran ini solusi. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan lewat Al-Quran. Allah yang bilang syifa'un lima fis-sudur, sebagai penyembuh dalam hati-hati manusia. Apa saja yang bergelayut di hati kita disembuhkan lewat Al-Quran. Dan semoga kita menjadi Ahlul Quran dan bersama dengan Ahlul Quran dan dekat dengan Ahlul Quran dan punya anak keturunan Ahlul Quran.